Pada mata kuliah manajemen krisis ini, kami akan membahas mengenai isu yang saat ini sedang viral dan menjadi sorotan masyarakat, yaitu kasus ayam goreng Widuran di Kota Solo, Jawa Tengah. Ayam goreng Widuran adalah salah satu warung makan yang legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1973. Namun pada Mei 2025, publik dikejutkan dengan adanya kabar bahwa salah satu menu yang ada di warung makan tersebut mengandung bahan non-halal. Meskipun hanya salah satu menu yang memiliki kandungan tidak halal, namun publik masih mengalami keresahan bahwa kemungkinan alat masak dari warung makan tersebut terkontaminasi bahan tidak halal. Nah, perlu diketahui bahwa informasi ini didapatkan dari seorang pelanggan yang membagikan pengalamannya di warung makan tersebut dan menjadi viral sehingga menjadi sorotan masyarakat dan juga media nasional. Setelah video pelanggan tersebut menyebar, banyak konsumen, terutama dari umat muslim, merasa tertipu karena sebelumnya tidak ada penjelasan yang lebih jelas bahwa makanan tersebut mengandung unsur yang halal. Menanggapi hal ini, pihak restoran mengonfirmasi bahwa memang sejak awal mereka menggunakan minyak babi sebagai kandungan untuk membuat rebusan ayam. Namun mereka merasa tidak perlu untuk mencantumkannya karena itu menjadi resep asli. Hal ini memicu reaksi keras terhadap berbagai pihak, terutama MUI Solo yang menyebutkan hal ini adalah penipuan terhadap konsumen. Jika kita melihat masalah ini menggunakan sudut pandang manajemen isu, maka kita bisa menggunakan metode Rorschach dan Martin, yang dimana tahapan itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada potensial, dimana isu masalahnya belum ada, tapi potensi masalahnya sudah ada. Yang kedua ada energi, dimana salah satu pelanggan ayam Widuran tersebut membagikan pengalamannya ke media sosial sehingga masalah tersebut menjadi viral. Yang ketiga ada curen, dimana isu tersebut sudah berkembang di media massa dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Yang ketiga ada curen, di mana isu mulai berkembang karena sudah banyak media yang meliput dan memberitakan, dan muncullah keresahan di masyarakat. Yang keempat ada krisis, di mana wali kota Solo pun ikut turun tangan dengan menutup restoran tersebut karena sudah mengganggu ketertiban dan menimbulkan keresahan masyarakat. Yang terakhir ada doorman, yaitu isu mulai mereda tetapi reputasi restoran tetap tercoreng dan perlu waktu untuk memulihkan semuanya. Kasus ini menimbulkan reaksi yang sangat luas karena banyak masyarakat yang merasa dikhianati karena selama ini mereka tidak tahu bahwa makanan yang mereka konsumsi ternyata non-halal. Kondisi reputasi usaha saat ini sangat menurun karena banyak review negatif bermunculan di media sosial. Beberapa tokoh masyarakat bahkan meminta agar restoran ini ditutup secara permanen. Namun ada beberapa yang membela dengan alasan bahwa restoran pun tidak menutupi identitasnya, hanya saja kurang transparan. Untuk menyikapi hal ini, ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan oleh restoran. Yang pertama, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan resmi kepada publik. Yang kedua, mencantumkan label non-halal secara jelas di semua cabang, menu, dan di media sosial mereka. Melakukan edukasi internal kepada staf agar lebih memahami pentingnya keterbukaan informasi dalam dunia kuliner. Jika ingin mempertahankan konsumen muslim, mereka bisa mempertimbangkan membuat 2 lini produk secara terpisah, yaitu halal dan non-halal, tentunya dengan proses yang benar. Pada kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam dunia muslim, terutama di negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia. Keterbukaan informasi kecil apapun bisa memicu krisis besar. Untuk materi